Oke, alhamdulillah aku bisa menyelesaikan naik tangga tadi, turunnya juga lancar. Terima kasih Rifki yang udah mengawal terus dari belakang dan ibu yang bikin video. Terima kasih juga kepada semua supporterku yang sudah mengajari segala macam merawat, mengobati. Alhamdulillah, ini sudah next level bagiku. Oke. Salam dari Uvak River. Ikong and Risa Adventure. Halo, ketemu lagi dengan Ikong, Risa, dan Rifki. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat dan tetap setia mengikuti perjalanan kami di Serbia. Lanjutkan. Oke, selamat pagi Zlatibor. Pagi ini kita mau ke Uvak. Ya, ini kita di lobi apartemen yang kita sewa semalam. Ya, tempatnya bagus banget kan, di sini apartemennya baru-baru. Iya, kita ada tadi di kamar lantai 3 kamar 9. Terus ya itu si Rifki udah manasin mobil. Nah, Yang saljunya hari ini udah pada pergi. tapi enak cerah ayah, kalau enggak kita bisa Iya. kedinginan. Nah ini nih kompleksnya. Kemarin masih ada salju, hari ini Sudah mencair. Sudah mencair karena suhunya 5 derajat. Oke. Mungkin 0 ya. Iya. Oke. Sip. Bismillah. Pada hari keempat, kami meninggalkan Zlatibor menuju Uvak Special Nature Reserve yang letaknya 85 kilo dari Zlatibor. Di sini kami sudah memesan cruise di sungai yang bermeander. Tentu sangat menarik. Ya, ini kita keliling kota Zlatibor pagi-pagi sebelum berangkat ke Uvak. Ini kotanya. Lucu, ini kota ski resort. Jadi ini udah menjelang musim ski. Ya, rame. Mulai rame maksudnya. Kemarin kelihatannya waktu salju Messi. Tapi sekarang bersih paginya. Jadi di sini suhunya cepat sekali berubahnya. Ini harus hati-hati. Jangan sampai salah kostum. Masih ada sisa-sisa salju tuh. Nah, itu saljunya tinggal sisa-sisa. Sisa-sisa dikit banget. Jalannya kayak ini ya, kayak kampung di negeri dongeng. Tuh, driver kita. Ya, nyasar. Wah, Masuk ke dalam semak-semak drivernya. iya, Kita pakai gitu ya, lewat Google Maps. Pakai, cuman tadi agak slow internetnya di yang punya aku. Iya, udah ya sini. ini. Ya nanti dari itu aja ya, dari Gigatron. Kita sekarang lagi nyasar, kira-kira Google-nya Google-nya putus, bro. Sekarang kita kembali ke jalan yang benar. Pakai punya aku aja. Lucu ya. Nanti. Sorry ini goyang-goyang karena ini pakai satu tangan ini. One hand cameraman. Tapi bagus lah. Lagi lanjut. Oh iya. Gigatron. Oke, kita mau ke Gigatron. Katanya sih bukanya jam 8. Tapi kok masih sepi. Gak apa-apa. Nanti kita lanjutkan. Ya ini kita ada di masih pusat kotanya Zlatibor. Tadinya mau beli tongsis. Terus ya tokonya belum buka. Karena kita mesti ke Uvak dan mulai di sana jam 10. Ya udah, nggak apa-apa. Kita coba beli nanti di Belgrade aja. Bismillah. Kita lanjutkan suasana di kota Zlatibor. Pagi-pagi masih sepi. Sebelah kanan. Ya, ini ada taman bermain. Nah, ini masih sepi karena di sini jam kerjanya jam 9. Nah, ini perpandangan udah berganti nih ke Slope yang lebih di luar slope, kota. di sebelah kanan. Tuh, slope-nya kelihatan tuh.
Bentar lagi nih salju semua. Kita terlalu cepat datangnya, jadi nggak bisa ski. Ih. Ufak Monastery. Dan di sini lagunya harus lagu apa? Lagu Serbia. Serbia. Slavik. Tadi pagi Rifki nyetel lagunya Reza langsung jalannya di kiri. Diomelin orang ya. Kebiasaan. Ya, boleh nyetel lagu. Settingan Jakarta. Wih, lihat tuh. Oh. Mantap. Dari samping kenceng banget musik. Oh, depan kelihatan lucu-lucu. Bagus banget. Iya. Itu peternakan Kelihatan bersih. sapi. Mana tuh? Sama lah kalau peternakan sapi sama di Flores. Oke. Indah banget tuh pantai. Kanan Ya itu sapi-sapi. ada snow-nya. Snow sisa masih ada tuh. Sisain dikit buat kita. Ntar lagi juga udah bersih. Oke. Jadi serba ini kalau salju pemandangannya indah tapi kita kedinginan. Kalau gini kita enak tapi saljunya nggak ada. Wih, itu lihat lihat. tuh sebelah kanan. Kanan lihat nih. Masya Allah. Oh kalau mau lihat salju. Rumah-rumahnya juga kayak rumah gingerbread. Di suhu indah. di suhu 5 derajat aja masih kayak gini. Berarti bisa Tuh dibayangkan depan tuh. waktu suhunya minus. Bah. Oh. Masya Allah. Tak usai di sini. Keren banget. Wih, lihat nih. Masih banyak banget. Belok kanannya tuh lihat. Golden Pine. Di sini nggak usah beli pohon Natal kalau Natal. Yang tebang. Sepanjang jalan udah jadi pohon Natal tuh lihat. Ya. Ini untuk ski yang kaliber. Search and rescue. Lihat tuh, lihat. Tuh rumah-rumahnya di atas. Iya, itu rumah. Masih banyak. Ini kalau di Indonesia adanya di Puncak Jaya Wijaya aja. Lihat nih, udah dry. Aduh, tangsis berfungsi juga, tangsis alhamdulillah. Ayah yang hebat lah. Iya, ini gara-gara stem cell juga nih kayaknya. Tangannya jadi kuat. Bobat. Oke, sudah puas kita dengan salju. Oh, ini countryside. Nanti akan bagus nih. Kita ada di Yara National Park sih, jadi termasuk tadi apa kan Mokagora, kayaknya sih Selatibor itu wilayah Kabupaten Dan ini bagus Selatibor. nih, coming. Pemandangan indah. Coming. Kota. Oh, ini masuk kota ini. Kota kecamatan gitu ya. Iya. Kecamatan. Apalah gitu ntar kita Iya. besok. Karena kalau dicari di peta yang besar, Selatibor itu nggak ada. Terlalu kecil. Oh, ini apa lagi namanya? Mansiser. Manchester. Tahu deh, tulis aja. Baca. Dan ini di dalam kota. Apalah Masuk kota ini. ada restoran tuh buat breakfast, grill. Bosti. Gini kotanya. Nova Faros.
belum tentu benar karena hurufnya kebalik-balik. Nah, tapi ada itu nih, tuh kan ada tulisan apa tuh? Ini daerah wisata semua tuh. Wisata resort. Boch, apa. Priboch. Sini juga salju rupanya, sisa-sisanya dikit. Pranesa. Oh, ini ada warteg. Kita sudah mau masuk ke luar kota lagi. Ya, tadi dari jalan intercity, sekarang kita nih masuk ke, Jalan udah dekat ke Ufak. Jadi ini kita masuk ke jalan desa. kampungnya, jalan desa. Jadi Itu kalau waktu belok kan situ ya. kondisi jalannya juga udah mulai geruduk-geruduk. Tapi tetap aja bagus. Sama Banyak perusahaan logging perusahaan ya. di sini, tapi HPH benar-benar dijalanin, jadi hutannya walaupun ada perusahaan logging nggak terganggu, karena benar-benar tebang pilihnya tuh jalankan. Continue for 4 kilometers. Ini kita udah masuk ke Karena si Zlatibor Dalaman. itu adalah artinya golden pine tree. kan di sini di mana-mana pine tree. Kalau musim summer pine tree-nya tuh Tapi warnanya- kayunya juga dipanen juga nih, kita lihat di Ah. kiri kanan itu dipanen. panen tapi nggak dirusak. Savana. Ini savana. Ada di tengah desa ini. Ada rumah-rumahnya juga. Oh. Ini kayak Aku kalau ngelihat gini, negara lebih pintar, lebih maju, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin di mana semua makhluk Allah, semua mereka sampai di level ini udah banyak belajar juga. Ya, semoga Indonesia suatu ketika bisa seperti ini. Amin. tuh. Kebunnya sudah habis nih, jadi apa nih? Daunnya nih karena sudah menjelang musim, ini akhir musim gugur. Pohonnya daunnya udah nggak ada, kayak akar terbalik. Oke. Tuh. Good morning. Ini hari ketiga kita di Serbia. Tadi malam kita nginep di Zlatibor. Pagi ini kita pergi ke Ufak River, Ufak Cruise. Tuh kita lihat tuh banyak elang-elang. Di sini adalah salah satu taman wisata, tempat sanctuary-nya berbagai burung, termasuk nanti ada vulture atau elang yang lebar sayapnya tuh sampai 3 meter. Mudah-mudahan kita bisa. Terus nanti kita udah sewa boat buat kita bertiga, karena sebenarnya kalau musim kayak gini boatnya nggak jalan, tapi alhamdulillah ada yang mau bawa kita. Bayar 100 euro buat bertiga. Terus mestinya turnya 4 jam, kita minta 3 jam aja karena nanti ada jalan-jalan di goa dan sebagainya. Nah itu Pak Ikong lagi siap-siap pakai sarung tangan. Gimana Pak Ikong? Ini rangkapnya rangkap 4. Nah, apa aja tuh? Layer paling dalam, kaos pendek, kaos panjang, Anti angin, jaket angin, di luarnya tambahin pakai thermal. peluru. Bagaimana Rifki? Waduh, Rifki lebih parah lagi, mukanya doang, apa Dingin- mata dingin doang banget yang dengan kelihatan. Alright, so nanti insya Allah jam 10 kita ini berlayarnya. Bismillah. Nah, ini kita lagi turun tangga. Turun tangga tuh lihat belakangnya udah tinggi banget. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, santai. Satu-satu. Ya, udah yang paling difficulty maksimum ini. Hati-hati, dingin gak ya? Dingin. Dingin. Dingin dan terjal tuh ibu udah sampai bawah tuh, ini harus konsentrasi tinggi nih. Jadi ini kita untuk nyampe ke perahu, Mas Ikong tuh harus menuruni tangga setinggi itu.
Nah, alhamdulillah nih latihannya. Nanti dibantu sama Zelko. So, Rifki bantuin ayah deh, Ki. Ini ada satu bagian yang nggak ada pegangannya. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini challenging banget. Mana nih ayah? Dibantuin. Dia masih agak lompat sedikit. Alhamdulillah. Safety landing. Safety landing. Ini agak ribet nih. Thank you Zelko. Zelko, thank you. Gracias. Alhamdulillah. Aku baru Ini kapal berani kita. lihat. Ini kapal kita untuk menyusuri Duduk, Bu. Ufak. Oh, oke. Nggak tahu ke atas sana. Oke, kita lagi cruise di Yuvak. Yuvak itu bendungan rupanya. Saya di Temenin sama Zelko. Zelko. Hi Zelko, thank you for having us. Ya, sayangnya Zelko nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita bisa harus bahasa Italiano. Sama Serbian. Sama aku taunya cuman cappuccino ya. Udah lah. Ya, tapi Kita pakai bahasa Tarsan, tapi ini Ini- menarik banget. ini 3 jam sih. Mestinya 5 jam kalau misalnya bisa nanjak segala macam ada gua. Tapi kita minta 3 jam aja biar sampai ke Belgrade-nya nggak terlalu malam. Oke. Alright, nanti kita lewatin meander. Nah itu kakinya Rifki tuh. Wow, deh ini kita ke arah meander. Di sini tuh tempat sanctuary-nya burung elang. Nah, jadi itu nanti Rifki tadi udah bikin foto tuh. Burung elangnya banyak banget. Oh, Oke. Halo. Ini kita memang anti mainstream karena ini sudah masuk hampir winter, jadi Nggak ada jalannya pasti jalan. rame ini. Heeh. Jadi kita cuma bertiga doang ini. Anti mainstream. Ya terus untungnya ada travel agent yang bisa ngusahain boat Iya. karena kalau boat yang biasanya jalan udah nggak jalan, udah tutup seasonnya. Kita bayangin tadi bootnya kecil banget. Ternyata boat Ternyata ini muat 20 orang. Iya. Mewah. mewah. Aduh, masya Allah itu tuh kawanan burung elang banyak banget terbang. halo. Hai. Indah banget Bu backgroundnya. Ya. Ya, Si ini mau masuk ke meander. Jadi seharusnya ada kita bisa jalan ke atas dan bisa ngelihat meandernya. Tapi karena sudah musim dingin, udah nggak boleh. Udah boleh ditutup. Oke. Oh, Ya ada. Ini kita foto. udah mau masuk ke meandernya. Ini suasananya nih. Luar biasa, alhamdulillah. Mas Sikong tuh berusaha banget untuk menikmati perjalanan ini. Mau pegang baju aja. Terus tapi untungnya ada Ricky bisa ikut jagain. Ini mimpi yang jadi nyata, ini kita bertiga di tengah-tengahnya Serbia. Waduh, pakai cruise yang spesial cuma kita bertiga. Luar biasa, luar biasa. Yakin. Dan ini sudah menjelang winter tapi mataharinya masih. Jadi kalau dilihat di foto kelihatannya anget. Kenyataannya dingin, bro. Keren banget, keren banget. Lihat ke arah sana itu. Ya, senyum ya.
Ya. Mantap sekali. Gua ya. Aduh. Udah. Oke, ini kita sudah mulai masuk meander. Bunganya yang berliku-liku. Nah, Tebingnya bagus sekali. wah. Nih. Tuh. Lu nanti ini belokan pertama. Nanti ada banyak banget belokannya. Ini salah satu kebanggaan dari Serbia sih. Uvak River, Uvak Meander ini karena ini bagian dari Tara National Park. Masya Allah, we are in the middle of nowhere. Kita nih di Uvak Meander, salah satu kebanggaannya Serbia. Jadi sungainya berliku-liku. Kalau di Indonesia punya juga namanya Kelong 9. Ini Kelong 9 versi sungai. Keren banget coba dilihat. Gitu. Coba lihatin meandernya. Berapa tikungan nanti kita hitung. Wah, ini udah ke-12 kali. Aduh, cakep banget. Kalau dari arah atas tahu cuma kelihatan deh. Ya pokoknya ini mewah banget. Mewah banget, cuma kita bertiga sama Satu kapal saja tuh. Ini Diego, sama yang. Oh yes, thank you. Oke. Oke ayah, silakan. Oke, kita tadi lewat gua di situ. Pokoknya di belakang tuh. Goenya di belakang, ya itu. Terus kita mau balik sekarang, 18 km nggak terasa kita udah jalan. Terus, ya. Lanjut meander ini. Masih lanjut meandernya, itu panoramanya, Masya Allah. Nah kalau mau ngeliat tuh dari sana tuh ada lookout di sana, tapi kalau ke sana 45 km katanya. Terus ada lookout satu lagi di sana tuh. Seru banget sih. Ini bener-bener nih Private tour. Ih, Private tour karena udah kedinginan. Nggak ada yang Iya. mau. Nggak ada yang mau. udah nggak jalan yang Udah operator gua- yang regular. Lihat kita masuk tikungan lagi. Sungai meliuk-liuk. Eagles. Burung elang. Itu kalau dideketin 3 meters. Oke, jadi tuh si apa Elang. elang-elang itu rumahnya tuh di situ tuh di goa-goa. Nah itu sana lookout. Jadi kalau misalnya mau ke sana ada hikingnya 1,5 jam, tapi karena udah bukan musimnya jadi ditutup. Itu jadinya tuh si eagle-nya bernaung di tebing-tebing ini. Luar biasa. Kita berada di hati, jantung hatinya Serbia. Nah, di depan itu ada jalan menuju goa yang ice cave namanya. Jadi di dalamnya tuh ada esnya, stalaktit-stalagmitnya es. Tapi ini udah dikunci, udah tutup musimnya. Kalau nggak kita naik dan biasanya turnya tuh melipu masukin ke sana, masuk sana. Gitu. Tapi karena ini sudah off season, jadi kita nggak. So beautiful. Oke, setelah hampir 3 jam, kita tiba lagi di Berarti itu pintu air. bendungan Uvak. Dapat listrik. Iya, jadi ini kan reservoir dari meander ini. Nah itu di sana udah mulai kelihatan pangkalan boatnya. Bentar lagi kita mendarat. Alhamdulillah. Sudah siap landing di dermaga. Itu lihat dermaganya. Tuh berarti ada tangga tuh yang masih kok harus naikin. Ada terus dari kejauhan kita lihat si biru sudah menanti kita. Ya,
Oke, santai. Ini uji nyali lagi buat Mas Iko. Ya. Bismillah. Oke. Ya, ini adalah proses mendarat. Nah, Lihat itu nanti tangganya. nih, nanti si ini nih kapalnya pas di tangga. Nah, pas. Nah, oke. Jadi langsung. Ya, alhamdulillah kami udah sampai. Nah, ini nih perjuangan banget lagi dari Mas Ikong untuk naikin tangga dari sana ke sana terus ke si biru. Nah, hati-hati ya Mas Ikong. Ini gimana tekniknya? Teknik apa? Aduh. Hah? Iya. Hati-hati. Bismillah. Oke, alhamdulillah aku bisa menyelesaikan naik tangga tadi, turunnya juga lancar. Terima kasih Rifki yang udah mengawal terus dari belakang dan ibu yang bikin video. Terima kasih juga kepada semua supporterku yang sudah mengajari segala macam merawat, mengobati. Alhamdulillah, ini sudah next level bagiku. Oke. Salam dari Uvak River. Kami tidak bisa berlama-lama di Uvak karena kami harus melakukan perjalanan kembali ke Belgrade yang cukup jauh, 260 kilo, dan kami usahakan untuk tidak berjalan di malam hari. Oke, kita sekarang meninggalkan Dari sana ya dikasih Ini- lihat kanan. di bendungan Uvak. Kita jalan di Mercu Bendungan nih. Rifki nanya apa itu Mercu Bendungan? Ya ini puncak bendungan. Itu ada morning glory-nya yang buat air masuk. Jadi ini mungkin untuk PLTA ya. Ini jalannya keren nih. Ya sekarang kita kembali ke Belgrade. Diperkirakan waktunya sekitar 4 jam. Hai, alhamdulillah nih si Rifki nemuin viewpoint yang pemandangannya tuh full bendungan, agak meander dikit dari lake, terus canyonnya Uvak Canyon dari bagian bawah, terus kan yang itu bagian atas di belakangnya. Iya. Ya kita dengan mobil Kia kita yang kita sewa. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Nah ini kita masuk perkampungan lagi. Terus sekolah terus udah. Mas. Ini pohon. Indah sekali pemandangannya nih, kayak di wow, urban road. Oh, indah banget ya Bu, tuh kiri. Kita jauh-jauh ke Serbia, Dapatnya sampai ke hutan-hutan nih. Keren banget ini. ada dikit ada rumah, Mah di kejauhan. Wah. desaan dan hutan ini kita. Dan hutan, iya bener. Oh, ih kayak di gambar kalender bro. Tuh perkampungan di kejauhan. Oh sorry, jalannya ceklong. Ternyata kalau di urbannya jalannya ya sama di Euro. nah ini kampung di tengah hutan. Oke, ini Kati kita ngikutin Google Map. Pilihannya ke kiri atau ke kanan. Karena kalau ke kiri kita ke jalan yang tadi lagi, kita memilih yang lain, yang jalur ke kanan. Ternyata jalur gravel. Tapi pemandangan
Ikutin Google Maps, sekarang kita nyasar di tengah. Apa nih ya? Peternakan. Bener-bener the real my trip, my adventure. Oke. Oh, udah ketemu jalan aspal. Iya, udah ada harapan lagi kayaknya. Oke, let's go. Ini kita mengikuti jalurnya Mbah Google, ternyata jalur gravel guys. Jadi pemandangannya indah tapi kita deg-degan juga. Bisa kebayang kalau kita kemalaman di sini atau hujan di jalur ini, wah sangat challenging. Semoga kita segera dapat jalan yang ada nomornya. Karena kalau jalan ada nomornya berarti itu jalurnya sudah jalur beraspal. Bismillah. Nah, ini kita masih di jalur 194. Jalannya mulus tapi sekarang mulus tapi bergelombang. Tadi dibanding waktu tadi di gravel ya ini kita sudah di peradaban dah. Tinggal nunggu kira-kira 1 jam lagi kita sampai di highway 21 tadi. Tapi di rute ini ternyata banyak perbaikan jalan sehingga diatur searah ganti-gantian. Ini agak lama kita ini. Padahal 25 kilo lagi kita sampai ke highway. Iya, karena tadi mobil kita off-road, jadi ini kiri kanan atas bawah semua lumpur. Kayak keluar dari rally Paris Dakar. Padahal kita lagi Serbia Rally ini. Ya. Oke. Pandangannya biasa-biasa aja. Nah, ini yang sudah diperbaiki jalannya. Yang di sana tadi masih di under construction, ini yang udah jadi. Ya, samalah sama jalan-jalan di Indonesia. Nggak kalah kualitasnya negara kita. Nah, ini ketemu lagi perbaikan jalan. Kita harus nunggu dan bergantian satu-satu. Nih, kita lewat kota yang namanya Arilja. Kota kecil sih. Tapi ya gini. Lucu ya. Bentuknya kota-kota kecil di Serbia. Untuk bangunannya lucu-lucu, bersih. Ini sudah jam 3 sore. Berarti 1 jam lagi sudah maghrib. Makanya kita kejar supaya kalau jalannya sudah gelap, maghrib sudah sampai di toll road atau highway. Nah, ini riskan kalau di jalan-jalan yang sempit ini malam hari kita belum begitu familiar. Oke, masih terus di Arilja ini. Mungkin ke pinggir kota, mungkin sepi. Masih lanjutkan perkampungannya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di rest area highway. Kita mau isi bensin dan makan sore di sana. Oke. Lucu ini kotanya cuma begini doang. Ini sekarang jalannya mulus nih hasil proyek yang tadi. Pinggirnya kota Arilja. Sekarang kita masuk. Banyak tuh. Kotanya besar ini, kita cuma lewat pinggirnya aja. Lalu lihat di sebelah sana. Kita lewat pinggirannya aja. Pinggiran kota Arilja di Serbia.
Iya, lumayan. Ini udah lengkap di sini apa ada. Di sini rata lah rumahnya segini aja. Simpel-simpel saja ternyata. Kotanya sana. Masuk kota di sana, tapi ini kacanya kotor, sorry bro. Ada banyak. Nah, ini ada simpangan di situ. Ini ada nih. Apa ini? Hotel. Metrolux Hotel. Oke. Kayaknya banyak perbaikan jalan ini. Berhenti terus ganti-gantian. Ini bangunan aja bangunan tua. Mau masuk terowongan lagi. Ya, ini kita dalam perjalanan balik ke Beograd, masih 140 kilo lagi. Kita masuk terowongan. Nah, semacam terowongan Cisumdawu ini. Tak berapa kilo. Ya. Alhamdulillah kita sudah keluar dari terowongan, berarti kita tinggal melanjutkan lagi perjalanan 140 km lagi sampai ke Belgrade. Kita kembali akan menginap di Belgrade di apartemen kita yang kemarin kita tinggalkan, dan besok kita akan melanjutkan perjalanan ke utara, ke Novi Sad dan ke Subotica. Terima kasih sudah menonton video panjang ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ke Novi Sad dan Subotica. Oke, assalamualaikum.